Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih diberi kesehatan, masih diberi kesemangatan, hirs untuk beribadah kepada Allah, masih diberi waktu, masih diberi taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon pada Allah, semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa ikhlas dan beribadah kepadanya dan bisa beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita mampu untuk bisa beribadah dan baik kepadanya. Ikhwati billah, di antara nikmat yang besar pula Allah takdirkan kita bisa hadir di majelis ilmu di salah satu di antara rumah Allah Azza wa Jalla. Kita hadir, kita mendengarkan ilmu bukan supaya kita bisa membantah para ulama, membodohkan orang bodoh, bukan, tetapi untuk menasihati diri kita, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk membimbing diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, dan teman-teman kita, dan sahabat kita. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau ad-da' wad-dawa, masih membahas atau membaca tentang pengaruh-pengaruh jelek dosa dan maksiat. Sudah sekian banyak, sudah 10 yang kita telah baca di antara pengaruh jelek dosa dan maksiat. Sekarang kita baca lagi pengaruh yang ke-11. Qala muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, faslun, fasal. Wa minha, di antara pengaruh jelek perbuatan maksiat dan dosa, wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan ini adalah pengaruh jelek dosa yang paling ditakuti oleh para hamba. Ini yang paling dikhawatirkan oleh manusia
Apa itu? Annaha tud'iful qalba an iradatihi. Bahwasanya maksiat akan melemahkan hati dari keinginan untuk tobat pada Allah Ta'ala. Ini yang bahaya. Padahal Allah sangat senang seorang hamba yang ketika berbuat dosa dia bertobat. Tetapi ketika kita senantiasa bermaksiat, hati ini menjadi lemah untuk tobat. Fataqwa iradatul maksiyah, yang bertambah kuat adalah keinginan ingin berbuat maksiat. Karena berbuat maksiat, maka keinginan untuk berbuat maksiat semakin kuat. Adapun ingin tobat, mau sih tobat tapi lemah. Ada keinginan ingin tobat, ya insyaallah lah nanti, tapi lemah. Wa tad'afu iradatut taubati syai'an fa syai'a. Maka lemahlah keinginan tobat sedikit demi sedikit. Ya nantilah insyaallah kalau sudah tua nanti, kalau sudah sukses nanti, kalau hutang sudah terlunas nanti, kalau nanti ditunda-tunda dengan berbagai macam alasan. Ila an tansalikha min qalbihi iradatut taubati bil kulliyah, sehingga hilang sama sekali dari hatinya keinginan tobat secara totalitas, sehingga enggak ada keinginan sama sekali untuk tobat. Apa itu tobat? Untuk apa tobat? Akhirnya tidak punya keinginan ingin tobat, tidak punya keinginan untuk tobat. Awalnya ada keinginan tobat, tapi ketika maksiat dilanjutkan, lama-lama keinginan untuk tobat pun hilang. Wal iyadu billah. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah. Seandainya hati itu mati separuhnya saja, niscaya tidak akan tobat kepada Allah. Nah, apalagi hati itu sudah mati total. Setiap maksiat yang kita lakukan ada satu titik hitam dalam hati. 10 kemaksiatan, 10 titik hitam. 1000 kemaksiatan, 1000 titik hitam. Sehingga hati itu pun gelap, mati, tidak punya cahaya lagi. Seandainya mati separuh saja, keinginan tobat itu sudah lemah, sudah enggak ada. Apalagi kalau hati itu sudah mati total, enggak ada keinginan untuk tobat sama sekali. Wal iyadzubillah. Fayati minal istighfar, maka dia pun datang dari istighfar. Artinya dia beristighfar. Istighfar sih istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa taubatil kadzabin, dan tobatnya adalah tobatnya para pendusta, tobat dusta. Tobatnya adalah tobat dusta. Bil lisan, tobat hanya dengan lisan. Bisyai'in katsir, ini merupakan suatu perkara yang sangat banyak dijumpai. Istighfar. Setiap salat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Istighfar dia, minta ampun dia pada Allah. Tetapi istighfarnya para pendusta, yang hanya istighfar dengan lisannya. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, dan hatinya itu sudah terikat dengan kemaksiatan. Hatinya sudah terikat dengan maksiat. Musirun 'alaiha, dan terus menerus ingin melakukan kemaksiatan. Azimun ala muwaqa'atiha mata amkanatahu, wa hadha min a'zamil amradi wa aqrabiha ilal halak. Dan dia punya azam, punya keinginan kuat ala muwaqa'atiha, untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kapan? Mata amkanatahu, kapan ada kesempatan. Nunggu ada kesempatan, dia ingin mengerjakan maksiat kembali.
Wa hadza min a'zamil amrad, dan ini termasuk di antara sebesar-besar penyakit, wa aqrabiha ilal halak, dan sebesar-besar yang mendekatkan seseorang kepada kebinasaan. La haula wala quwwata illa billah. Inilah di antara penyakit yang paling dikhawatirkan oleh seorang hamba, yaitu maksiat itu akan mematikan hati seseorang sehingga tidak mau bertobat pada Allah Ta'ala. Kalaupun tobat hanya tobat sambel, tobat cuma di lisan, maka tentunya kita harus putuskan kemaksiatan, hentikan berbagai macam jenis kemaksiatan. Kita harus benci dengan maksiat, karena banyak sekali ternyata dampak-dampak jelek maksiat. Kalau satu ini saja dampaknya sudah mengerikan, apalagi kita sudah membaca 11. Dan ini masih puluhan lagi pengaruh-pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Fasal yang berikutnya. Wa minha, di antara pengaruh jelek dosa yang berikutnya adalah annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha. Fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamahum fih. Di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu hilangnya dari hati ini istiqbahuha, rasa tidak suka terhadap maksiat sudah hilang. Menganggap buruknya maksiat sudah enggak ada. Benci dengan maksiat sudah enggak lagi. Fatasiru lahu 'adatan, sehingga maksiat itu sudah menjadi kebiasaan dia. Minum apa kamu? Biasa. Biasa gimana? Ya, pengat tubuh lah untuk jaga kesehatan. Apa itu? Khamar. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kemaksiatan itu sudah terbiasa dia lakukan. Fala yastakbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu. Maka tidak ada lagi rasa benci, rasa risih ketika manusia menegur dirinya. Nah, ketika ditegur, itu dosa, itu maksiat, cuek saja dia. Bukan urusan lu. Nah, ini urusan saya, gak usah ikut campur. Wala kalamahum fih, dan dia tidak peduli apa ucapan orang. Tutup telinga. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Subhanallah. Dianggapnya nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya itu hanya gonggongan anjing. La haula wala quwwata. Dia tidak peduli dengan nasihat, dengan teguran, tidak peduli lagi. Kenapa? Kemaksiatan sudah menjadi adat kebiasaannya. Tidak ada lagi rasa malu. Awalnya sih malu sih, sembunyi-sembunyi. Lama-lama terbiasa. Lama-lama nggak enak kalau orang nggak tahu depan umum. Lama-lama di alam terbuka. Lama-lama nggak ada yang lihat, malah ngasih tahu orang lain. Dan bangga, lama-lama bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga nggak ada keinginan untuk taubat pada Allah Ta'ala, wal iyadzubillah. Inilah diantara pengaruh dosa, bisa menghilangkan dari hati ini rasa benci dari kemaksiatan, menghilangkan rasa tidak suka dari kemaksiatan, sehingga menganggap maksiat itu perkara yang biasa. Wa hadza inda arbabil fusuqi huwa ghayatut tahattuk. Wa hadza, dan perkara ini menurut para tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kefasikan, tokoh-tokoh kefasikan, huwa ghayatut tahattuk, ini adalah puncak ketidakpedulian.
wa tamamul ladzah, dan puncak kelezatan. Kalau berbuat dosa maksiat ada yang negur kita masih tanggapi, ya berkuranglah nikmat. Tetapi kalau berbuat maksiat kita nggak peduli dengan apa kata orang, nikmatnya luar biasa. Dia menganggap itulah puncak kenikmatan. Ditegur, dimarah, diusir, cuek, semau gue. La ilaha illallah. Coba kita lihat anak-anak pang, ya Allah, semoga Allah beri hidayah pada mereka. Nggak peduli dia. Tahu anak pang? Ya. Tidur di pinggir jalan, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 4, perempuannya 1. Nggak pernah pulang. Orang tuanya pun nggak cari lagi, udah bosan nasihati. Keluyuran. Nggak pernah cuci pakaian, nggak pernah mandi, nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu. Kamu mau bilang apa saja, cuek dia. Dan ini tanggung jawab kita semuanya. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, jalan barakallahu fikum. Dan dia merasakan nikmatnya dan puncaknya kenikmatan ketika tidak peduli apa kata orang. Hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah, sampai-sampai ada salah satu di antara mereka yang bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Gimana bro? Menang enggak tadi malam? Berapa nomor yang keluar? Oh, nomor togel lah, judi lah. Bangga dia. Nah, dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa yuhaddisa biha man lam ya'lam annahu 'amilaha. Bahkan yang lebih parah lagi, dia menceritakan kemaksiatan yang dilakukan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Saya tadi malam begini dan begitu. Malah cerita dia. Nah, tidak nyaman rasanya kalau orang lain tidak tahu. Dia menceritakan apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat dari berbagai macam kemaksiatan, dia ceritakan dengan orang lain. Fayaqulu, di mana dia berkata, ya fulan, amiltu kada wa kada. Wahai fulan, tadi saya begini dan begitu. Tadi malam saya begini dan begitu. Kemaksiatan, dosa yang dia lakukan, tidak ada rasa sedih sedikit pun, tidak ada rasa malu sedikit pun, malah bangga. Malah bangga. Coba kamu lihat di negeri-negeri kafir, mereka di pinggir-pinggir pantai itu telanjang udah biasa, nggak ada rasa malu. Ribuan orang telanjang, laki-laki wanita, nggak, biasa saja. Ditegur, nggak peduli mereka. Bahkan mereka menikmatinya. La haula wala quwata illa billah. Perzinaan sudah biasa. Kadang di tengah khalayak ramai mereka zina di pinggir pantai, dilihat orang biasa saja. Udah kayak binatang. Dan itu dianggap biasa. Di negaranya tidak dilarang, asal suka sama suka. Saking biasanya perbuatan dosa dan maksiat mereka lakukan, nah, mereka bangga. Bahkan bangga divideokan, dikasih judul, nama dia, foto dia, bintang porno, si fulan, si fulana, la haula wala. Bahkan mereka mengais rezeki dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Luar biasa, bangga. Orang tidak tahu, dikasih tahu, dijual. Kaum muslimin tidak mau, kena harganya mahal, dikasih murah. Tidak mau juga, digratisin sama dia. Tidak ada rasa malu sedikit pun. Bahkan bangga dari perbuatan dosa dan maksiat mereka lakukan. Wal'iyadu billah. Wa hadha darbu minan nas la yu'afaun. Maka golongan seperti ini, jenis orang seperti ini,
tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan memaafkan, tidak mengampuni orang yang maksiat yang dia lakukan. Artinya, wa tusaddu alaihim tariqut taubah. Allah tutup atas mereka jalan-jalan taubat. Tutup di sini maksudnya Allah halangi mereka untuk taubat. Namun segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Hampir segala sesuatu itu ada pengecualian. Ternyata 1-2 orang di antara mereka taubat. Tapi mayoritas ditutup. Pintu taubat dari mereka. Kenapa ditutup? Masa Allah menutup pintu taubat? Maksudnya bagaimana Allah mau menerima taubat? Mereka nggak mau taubat. Karena memang kafir. Dan mereka suka dan senang melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang demikian itu, waliyadzubillah. Wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib. Dan Allah kunci dari mereka pintu-pintu kebaikan mayoritasnya, pintu-pintu tobat mayoritasnya ditutup oleh Allah untuk mereka. Sehingga yang mereka lakukan ya maksiat satu ke maksiat yang kedua, ketiga, pindah lagi ke maksiat yang lainnya. Kalau enggak judi, minum khamar. Dia minum khamar, zina. Tidak zina, kemudian pamer, riya, sum'ah. Membunuh, mencuri, dan yang lainnya. Maka orang seperti ini, orang jenis seperti ini, maka tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku itu dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Semua umat Nabi Muhammad ini kalau tobat diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang mujahirin, yang bangga dengan kemaksiatannya. Wa inna minal ijhar, dan sesungguhnya termasuk di antara bangga terang-terangan adalah ayyasturallahu 'alal 'abdi summa yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayhatak nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Termasuk di antara mujahirin adalah ketika Allah menutup aibnya di waktu malam, dia melakukan perbuatan dosa, maksiat di waktu malam, Allah rahasiakan, Allah tutup, tidak ada seorang pun yang tahu. Ternyata di pagi harinya malah dia yang buka, malah dia yang cerita, malah dia berkata dengan orang lain, ya fulan amiltu yauman kadza wa kadza, tadi malam aku melakukan begini dan begitu, kemarin aku melakukan ini dan itu. Maka inilah termasuk mujahirun. Sesungguhnya kullu ummati mu'afan, sesungguhnya seluruh umatku mu'afan, akan diampuni, kecuali mujahirun, orang-orang yang bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu, jangan barakallahu fikum, tentunya jangan sampai nunggu hati kita mati baru mau tobat. Karena belum mati saja hati ini sudah gak mau tobat. Maka sebelum hati ini mati, segera tobat pada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu menyebabkan hilangnya kecemburuan, hilangnya atau ayan salihu, yaitu hilangnya minal qalbi, dari hati, istikbahuha, anggapan merasa buruk suatu maksiat.
dia akhirnya tidak menganggap buruk lagi suatu maksiat. Kalau sudah seperti ini, maka berarti dia senang dengan kemaksiatan. Akan hilang rasa tidak suka terhadap maksiat. Berarti akhirnya dia suka dengan maksiat. Pengaruh maksiat yang berikutnya, anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fayamirasun an ummatin minal umam. Bahwasanya semua maksiat-maksiat dari kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat terdahulu. Allati ahlakaha Allah azza wa jalla, yang Allah telah binasakan mereka. Seluruh kemaksiatan itu merupakan warisan orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah, yang telah diazab dan disiksa oleh Allah azza wa jalla di dunia. Falutiyah, contohnya lutiyah, yaitu homoseksual, atau yang semisal dengannya, yaitu LGBT. Ini mirasun an qaumi Lut. Ini merupakan warisannya kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, mereka melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang semisal di zaman sekarang ini. Nah, free sex bebas. Nah, bebas. Nah, rame-rame. La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan warisannya kaum Nabi Lut, yang kemudian Allah binasakan mereka. Allah angkat bumi mereka ke langit sampai anjing mereka, suara anjing yang menggonggong itu terdengar di langit. Kemudian Allah balik, yang bagian atas diletak di bawah, dilemparkan ke bumi, kemudian dilempar pakai batu lagi, sehingga buminya menjadi legok. Tahu legok? Berlubang. Sekarang menjadi laut mati. Menjadi laut mati di daerah Yordan. Di daerah Yordan. Ya, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin mendatangi tempat-tempat orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah ketika perang Tabuk, Rasulullah dan para sahabatnya melewati tempat-tempat daerah yang diazab. Maka tidak boleh ke sana kecuali dalam keadaan cepat-cepat atau dalam keadaan menangis. Boleh ke sana ngambil ibrah pelajaran sambil menangis kemudian pergi lewat. Dan tidak boleh mengambil apapun dari situ. Ada sahabat yang mengambil air, dimarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laut mati yang tidak barokah, tidak ada hewan-hewan yang tumbuh di dalamnya. Ternyata pada saat ini menjadi tempat wisata internasional, sehingga orang banyak berenang di sana dan tidak bisa tenggelam karena tingginya kadar garam di laut tersebut. Seharusnya menangis di tempat tersebut, jangan sampai kita disiksa oleh Allah seperti mereka. Ternyata menjadi tempat wisata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di negeri kita, di Indonesia, mayoritas kaum muslimin, ternyata adanya orang-orang yang mereka membela perbuatan ini, ingin dilegalkan, diresmikan perbuatan lutiyah ini di Indonesia. Tapi alhamdulillah, pemerintah kita Indonesia menolak diresmikan perbuatan LGBT ini. Subhanallah. Kaum muslimin, mengaku kaum muslimin, minta supaya dibebaskan bangsa Indonesia, supaya LGBT dibebaskan, dibiarkan. Bahkan orang-orang kafir siap memberikan dana untuk para LGBT. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan Ahmad Dhani, yang mengaku bahwa ibunya adalah seorang Yahudi. Dia menyatakan, seandainya aku jadi presiden, aku resmikan, aku perbolehkan LGBT di Indonesia, bahkan dibiayai. La haula wala quwata illa billah. Menantang Allah, menantang azab Allah, dan ini bisa kufur.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua kemaksiatan itu merupakan warisan orang-orang yang telah Allah binasakan. Contohnya walutiyah, homoseksual dan sejenisnya. Ini merupakan warisannya kaum Nabi Lut alaihissalam, sehingga Allah binasakan mereka. Kemudian di antara maksiat yang berikutnya, wa akhdhul haqqi bizzaidi wa daf'uha bin naqisi. Mengambil haknya dengan sempurna dan menyerahkan hak orang lain tapi dikurangi. Ini adalah warisan kaum Nabi Syuaib. Yang tadi pagi kita baca tafsirnya surah Al-Mutaffifin ya. Celaka orang-orang yang curang. Ketika beli, minta haknya dipenuhi, nggak boleh dikurangi. Maaf Pak, cuma kurang sedikit, nggak bisa, harus. Tetapi kalau dia yang berdagang, dia menjual, dia ngurangi hak orang lain, mengurangi takaran dan juga mengurangi timbangan, dan ini kezoliman. Ini adalah kezoliman, sehingga di akhirat menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis, sehingga orang muflis adalah orang ketika di hari kiamat dia membawa pahala puasa, pahala sholat, dan pahala amal-amal yang lainnya. Namun dia berbuat zalim ketika di muka bumi ini, maka orang yang dizalimi minta keadilan kepada Allah Ta'ala, sehingga pahala-pahala dia diberikan kepada orang yang dizalimi. Ternyata banyak orang dizalimi dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dia mencuri, dengan sikapnya, tingkah lakunya dan yang lainnya, sehingga pahalanya habis. Masih banyak orang yang menuntut, maka dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada dia, sehingga dia bangkrut masuk dalam neraka, wal iyadzubillah. Dan tadi pagi kita sudah sebutkan di antara perbuatan yang diancam oleh Allah, yaitu dalam muamalah, dalam berdebat bertikai harus pakai hujjah dan dalil. Dan tidak boleh terburu-buru mengecap saudara kita ketika salah sebelum kita bisa menunjukkan dalil yang jelas. Kalau ada yang keliru, carilah jalan, carilah cara supaya saudara kita selamat. Bukan menjauhkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala, mentahdirnya, meremehkannya dan yang lainnya. Bukan. Cari cara. Pasti Allah beri jalan keluar. Karena sikap berlebihan, itu ada kezaliman yang Allah ancam kecelakaan. Maka sikap zalim, yaitu zalim dalam jual beli, ketika ingin haknya dipenuhi tapi ketika hak orang lain dia kurangi. Ini merupakan warisan kaum Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib di Madian. Ibunya Nabi Syuaib adalah salah satu di antara anaknya Nabi Lut alaihissalam. Anaknya Nabi Lut, punya anak namanya Nabi Syuaib, jadi Nabi Syuaib. Ternyata kaumnya Nabi Syuaib banyak yang curang ketika menakar, ketika menimbang. Banyak yang curang, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan suara petir yang menggelegar, sehingga copotlah jantung-jantung mereka, sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka. Rumah-rumah yang kokoh, yang kuat, tetapi mereka mati dalam rumahnya karena jantung-jantung mereka copot. Tapi alhamdulillah, berkat dengan doa Rasulullah SAW, maka kalau ada di antara manusia yang diazab dan disiksa oleh Allah Ta'ala, tidak secara totalitas, tetapi sebagian. Kalau zaman dahulu, kalau dibinasakan total, habis. Nah Rasulullah berdoa pada Allah Ta'ala, sehingga kalau diazab, bagian ujung dulu, tengah, pinggir, yang sebelah sana, terserah Allah Ta'ala. Tidak secara totalitas, biar yang lain mengambil ibrah, mengambil pelajaran, segera tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk doa Rasulullah
yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal-'uluwu fil ardi wal fasad, perbuatan dosa dan maksiat yaitu merasa tinggi di muka bumi ini dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah warisannya kaumnya Fir'aun. Sombong, merasa tinggi karena banyaknya bala tentara, banyaknya pengikut. Ini warisannya Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Kemudian Allah tenggelamkan mereka ke Laut Merah. Allah tenggelamkan mereka. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan, wal iyadzu billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Wat takabbur wat tajabbur miratun an qaumi Hud. Adapun sombong, bangga diri dan merasa kuat, merasa hebat, yaitu warisan kaum Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud yang Allah kasih kekuatan pada pundak-pundak mereka, besar-besar, kuat-kuat, sehingga mereka membuat bangunan-bangunan di lembah-lembah, batu-batu dipahat oleh mereka menjadi istana-istana, menjadi rumah-rumah mewah. Nah, tetapi kemudian mereka sombong sehingga menindas orang yang lemah, menyakiti orang yang tidak bersalah, menindas mereka, bangga diri, maka Allah binasakan mereka dengan suara yang melengking, angin yang dingin, sehingga mereka binasa. Dan ini di Hijr, di Al-Hijr, daerah Hijr di Saudi Arabia, dan tempatnya ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia, tidak boleh dijadikan tempat wisata. Nah, masih sampai sekarang rumah-rumah batu mereka mewah-mewah, bagus-bagus. Nah, dari dulu walaupun gempa beribu-ribu kali, sampai sekarang nggak hancur-hancur rumah mereka, karena dari batu besar yang mereka lobangi bikin rumah masih ada. Tetapi dilarang untuk dijadikan tempat wisata. Kalau mau ke sana boleh, tapi menangis kepada Allah Ta'ala, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bukan untuk selfie-selfie, bersenang-senang, bukan. Ya akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, fal'asi labisun siyaba ba'din, fal'asi labisun siyaba ba'di hadhil umam wa hum a'da'ullah. Maka fal'asi, maka orang yang bermaksiat, labisun siyaba ba'di hadhil umam, berarti dia memakai pakaian umat-umat orang terdahulu. Maka kemaksiatan yang kita lakukan berarti kita memakai pakaian orang-orang yang diazab. Nah, berarti menawarkan diri untuk diazab pula, wal iyadzu billah. Maka jangan menggunakan pakaian-pakaian seperti mereka. Orang bermaksiat seperti menggunakan pakaian orang-orang yang dibinasakan. Wa hum a'da'ullah, mereka itu orang-orang yang diazab, yang dibinasakan zaman dahulu, mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Jangan kalian menggunakan pakaian mereka. Waqad rawa Abdullah ibn Ahmad, dan sungguh tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad fi kitab az-zuhud, di dalam kitab az-zuhud, li abi an Malik, li abihi dari bapak, kepada bapaknya, an Malik dari Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar. Qala, Malik bin Dinar berkata, auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada nabinya, salah satu di antara nabinya dari nabi-nabi Bani Israel. Allah telah mewahyukan kepada nabinya dari nabi-nabi Bani Israel. Apa yang Allah wahyukan kepada nabi dari kalangan Bani Israel? Angkul liqaumika, hendaklah engkau mengatakan kepada kaummu, la yadkhulu madakhila a'da'i, janganlah kalian masuk pintu-pintu musuh, pintu-pintu masuk musuhku.
janganlah kalian masuk melalui pintu-pintu musuhku. Wala yalbasuna malabis a'da'i, jangan kalian menggunakan pakaian-pakaian musuh-musuhku. Ingat, berbuat maksiat itu merupakan warisannya orang musuh-musuh Allah yang telah dibinasakan dahulu. Kalau kita bermaksiat berarti kita menggunakan pakaian mereka, menggunakan pakaian musuh Allah. Maka para nabi dari kalangan Bani Israel telah mendapatkan wahyu dari Allah, yang Allah perintahkan kepada nabi tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya, jangan kalian masuk melalui jalan-jalan masuk musuh-musuhku. Jangan kalian berpakaian dengan pakaian-pakaian musuhku. Jangan kalian berpakaian dengan pakaian musuh-musuhku. Wala yarkabu marakib a'da'i, jangan kalian mengendarai kendaraan musuhku. Jangan kita mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan musuh-musuh Allah. Wala yat'amu mat'ima a'da'i, jangan kalian memakan makanan-makanan musuh-musuhku. Masya Allah ya. Masalah makanan pun kita tidak boleh mencontoh makanan orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir, makanannya sembarangan. Babi disikat oleh mereka, anjing lahap mereka makannya. Pernah lihat orang makan anjing? Kalau di Jawa tuh banyak B2, artinya anjing. Kalau kamu nggak hati-hati kamu kan anjing. Mereka nggak nyebutnya babi tapi B2. Nah, ada tempat pemotongan anjing khusus. Sering lihat tiap pagi orang jual anjing kurapan ya, anjing yang penyakitan yang kurus itu dijual oleh orang-orang ke tempat pembunuhan anjing di karung. Kemudian kalau anjing itu dimasukkan ke karung, diikat karungnya, letak di pinggir sungai, pinggir jalan, dilihat orang banyak. Ambil palu dari balok ya, dari kayu, pukul kepala anjing itu. Mendeking-deking sampai mati. Dipukul kepala anjing sampai jerit-jerit anjing. Setelah itu, anjing yang kurapan tadi, yang gatal-gatal segala macam itu, yang kurus, ya, baru dikuliti, kemudian dijual, dibuat soto, dibuat bakso, dibuat segala macam dan disebarkan. La haula wala quwata illa billah. Jangan kalian memakan makanan musuh-musuhku. Lihat mereka bingung mau makan apa, sampai bingung mereka makan kecoa garing, dendeng, kalajengking, ular sanca, daging monyet, kalilawar, sampai makan cumi-cumi hidup. Mereka bangga. Maka kalian jangan mencontoh makan seperti mereka. Makan yang halal-halal, yang thayyib, yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Termasuk di antara apa yang Allah wahyukan kepada para nabi dari kalangan Bani Israel, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu wala yat'amu mat'ima a'da'i, jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fayakunu a'da'i, kalau kalian masuk melalui pintu masuk musuhku, menggunakan pakaian musuhku seperti pakaian musuhku, mengendarai kendaraan seperti kendaraan musuh-musuh,